Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya muliakan, yang saya hormati para sahabat Nurul TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, selalu merahmati kita di dalam setiap langkah kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu giring kita untuk melakukan ketaatan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah sahabat Nurul TV yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa untuk di video ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat Nurul TV, baik yang hadir di kajian ataupun yang menanyakan di dalam kolom komentar. Oleh karena itu kami membuka pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan syariat Islam. Baik, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, bolehkah meminjam uang? Mau itu di bank syariah ataupun bukan di bank syariat. Yang mana jelasnya jikalau kita meminjam 150 juta dapatnya 145 juta, dipotong admin, asuransi dan lain-lain. Maka jikalau dihitung pinjaman tadi selama 5 tahun angsurannya keseluruhannya kita bayar 190 juta. Kalau lebih lama lagi maka bisa sampai 200 juta. Baik, masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya meminjam ialah suatu ketaatan yang dianjurkan bagi orang yang bersedia untuk meminjamkan, mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita meminjam uang ataupun barang, maka haruslah dikembalikan dengan barang yang sama dan uang yang sama. Maka tidak boleh berkurang ataupun berlebih. Ketika disyaratkan pinjaman itu harus sekian, jikalau ini akadnya pinjam meminjam, maka jikalau syaratnya harus mengembalikan lebih, maka inilah yang dikatakan riba, pelakunya mendapatkan dosa besar dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka samalah hukumnya, maupun di suatu lembaga ataupun di bank, apapun itu banknya, ketika dia mensyaratkan harus membayar lebih dari angsurannya, dari uang admin, dari apalagi namanya itu potongan dan lain-lainnya, sekiranya ketika kita meminjam 150 juta hanya mendapatkan 145 juta, maka ini sudah termasuk riba, ma'asyiral hadirin. Maka dari itu sama dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu harus kita hindari hal yang sedemikian agar kita tidak termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika situasi seperti ini sudah dilakukan, sudah terlanjur, maka harapan kita, mari kita bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap bertanggung jawab dalam artian membayar penuh angsuran tersebut, selalu membayar angsuran tersebut hingga selesai. Walaupun itu prakteknya riba, akan tetapi ketika sudah terlanjur maka angsuran pun harus dilunaskan. Begitu juga kita tidak mengulangi hal yang sedemikian, hal yang serupa. Tapi apakah boleh memberi lebih ketika kita meminjam uang kepada orang yang meminjamkan kita? Maka itu sangat bagus, ma'asyiral hadirin. Artinya tidak ada paksaan dari orang yang meminjamkan untuk membayar lebih, akan tetapi dari kita yang meminjam sukarela untuk membayar pinjaman tersebut lebih. Semisalkan saya berhutang kepada seseorang 1 juta. Maka ketika ada jatuh tempo, lalu saya pun ingin membayar 1 juta tersebut, plus saya ingin memberikan hadiah 100, atas kebaikan orang yang meminjamkan tersebut karena dia meminjamkan uang kepada saya. Maka ini ma'asyiral hadirin, terdapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam tafsir At-Tabari, di dalam kitabnya Tafsir At-Tabari halaman 108,
ya di dalam tafsir menafsirkan ayat dari surah Ar-Rum, ya. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Ya. Dan apapun yang kalian berikan, yang kalian datangkan dari yang lebih kepada orang yang meminjamkan, kepada orang yang memberikan dengan tujuan untuk mengayakan dirinya, ya, untuk menambahkan harta kepada orang tersebut, maka ini di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena orang tersebut mereka menambahkan harta untuk kekayaan pribadi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, jikalau ketika kalian mendatangkan dari harta zakat, ya, harta zakat di sini maksudnya sedekah, ya, dan kita mengharap dan kalian mengharap wajah Allah, ya, ibtigha' mardatillah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul mudhifun, maka mereka inilah yang akan diganjar lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir disebutkan, wa ma ataitum ayyuhan nas ba'dukum ba'dha min atiyatin litazdada fi amwalin nas biruju'i thawabiha ilaih mimman a'tahu dzalika fala yarbu indallah fala yazdadu dzalika indallah. Ya, jikalau kalian memberikan kepada seseorang itu, ya, dengan zakat, ya, ayat ini turun ketika para kaum musyrikin jahiliyah, mereka sebagai rentenir, ya, meminjamkan uang dengan kembalian lebih. Maka ini disinggung dalam Al-Qur'an, ya, mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Harta mereka tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jikalau kita bersedekah ataupun membayar zakat, ya. Sini disebutkan, wa ma ataitum min shadaqah turiduna biha wajhallah faulaika ya'ni alladzina yatasaddaquna bi amwalihim multamisin bidzalika wajhallah wa humul mudhifun humul ladzina lahum ad-du'fu minal ajri was thawab. Ya. Kalau kalian itu memberikan harta sedekah seperti tadi prakteknya, ketika saya meminjamkan 1.000.000, maka dari sumbangsi saya, sukarela saya menambahkan 100.000 karena tanda terima kasih saya, tanpa disyaratkan dari akadnya tadi, ya. Semata-merta hanya dari saya, artinya saya yang berkeinginan untuk memberikan 100 lebihnya tadi, maka itu dihitung pahala kita sedekah. Mungkin itu bisa menyenangkan hati orang tersebut sehingga kita dapat lagi pahala yang lainnya, ya. Dan juga tanda terima kasih kita untuk menciptakan keharmonisan hubungan kita dengan sesama muslim. Maka ini termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, memberikan sedekah untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberkahi harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita akan mendapatkan keuntungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akan tetapi jikalau prakteknya pinjaman, ya, maka di sini memang at-tabarru, pinjaman itu artinya saling membantu, at-ta'awun, maka tidak ada harus disyaratkan bayaran lebih. Baik. Akan tetapi ketika kita melihat di bank syariah, mereka ada akad-akad tertentu, ya, dari mereka pembiayaan, contohnya yang seperti kemarin kita butuh suatu barang, akan tetapi kita tidak bisa membelinya cash, lalu kita minta kepada pihak tertentu, ya, pihak kedua untuk membelikan barang tersebut, sehingga ketika mereka beli barang tersebut lalu mereka menjualnya kepada kita, maka ini diperbolehkan, ya, dengan syarat pihak kedua membeli barang dari pihak pertama dengan cash. Maka pihak kedua menjual kepada kita dengan harga lebih dan harga yang sudah ditentukan, maka itu diperbolehkan. Adapun juga akadnya terkadang itu akad murabahah, ya. Ada juga akadnya terkadang musyarakah. Ketika kita ingin membeli suatu benda ataupun rumah, ya, kendaraan dan sebagainya. Contoh rumah, maka transaksi yang dianjurkan agar tidak terlanjur ke dalam ribah, ya, tercebur ke dalam ribah, maka boleh saja kita minta kepada
pihak yang pertama untuk membeli rumah, ya. Kita minta kepada pihak yang kedua, ya. Di sini entah itu bank atau orang pribadi, maka kita minta kepada dia untuk membelikan kita rumah dengan harga cash. Ketika mereka sudah membeli rumah tersebut dengan harga cash, lalu kita pun membeli kepada pihak kedua tadi. Ya. Pihak kedua kita beli dengan harga angsuran, dengan harga yang berbeda dan diangsur, ya. Semakin lama angsuran, semakin besar biayanya, itu sudah ditentukan di awal. Semisal saya ingin mengambil rumah, maka saya minta kepada si B, ya, untuk membelikan saya rumah dari pihak si A, ya. Sehingga rumah tadi 150 juta harganya. Lalu si B, ya, saya membeli rumah kepada si B, ya. Ternyata dengan harga yang berbeda. Misalkan ketika saya mengambil 10 tahun angsuran, maka harga rumah tadi menjadi 200 juta. Ketika saya menambah lagi masa angsuran menjadi 10 tahun, ya, menjadi 15 tahun, maka bisa berlipat pula menjadi 250 juta. Maka ini tidak dipermasalahkan. Karena di sini namanya akad jual beli, akan tetapi dengan tempo, ya, dengan kredit. Maka ini dibolehkan, ya, karena tidak ada unsur riba di situ, dan sekali juga dan harus disyaratkan tidak ada denda di sini. Maka jikalau ada denda, ini bisa masuk ke dalam riba. Dan tentunya ini suatu perbuatan yang zalim yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Mudah-mudahan kita terjauh dari hal-hal yang riba dan hal-hal yang berbau riba tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana hukum kalau bohong pura-pura sholat padahal sedang haid? Karena gak enak ditanya sama anak-anak. Karena ribet menjelaskan kepada anak tersebut. Karena mereka masih kecil, ya. Kalau saya tidak sholat, maka saya akan ditanyakan terus sama anak-anak saya. Maka bagaimana hukumnya? Tentu ma'asyiral hadirin, ya. Bohong itu tidak diperkenankan, ya, mau itu bercanda ataupun lebih lagi kepada hal yang serius, ya. Maka tidak diperkenankan untuk kita berbohong. Maka dari itu kita siasati dengan jawaban yang berbeda. Tidak boleh kita sebenarnya perempuan itu haid, dia bilang dia tidak haid. Maka ini bohong. Maka lebih parah lagi jikalau berkaitan dengan suami, ya. Ketika suami ingin mensetubuhi seorang istri tersebut, maka si istri berbohong. Dia sedang haid tapi mengaku tidak haid. Maka ketika berhubungan badan dengan suaminya, hukumnya haram. Ya. Pertama, si istri dapat dosa bohong karena dia bohong. Ya, dia haid, dia ngakunya tidak haid. Yang kedua, berhubungan badannya itu hal yang dilarang oleh agama kita, ya, hal yang dilarang oleh syariat. Maka si istri yang bohong tadi, ya, lalu melanjutkan dengan bersetubuh dengan suami, maka dapat dosa double. Nauzubillah min dzalik, berganda dosanya. Ya. Akan tetapi jikalau tidak sampai sedemikian, akan tetapi kita hanya bohong dengan ucapan saja, maka itu sudah termasuk dosa, ma'asyiral hadirin. Maka kita hindarkan. Carilah jawaban-jawaban yang tidak bohong, ya. Kita elakkan pertanyaan anak tadi ataupun kita alihkan kepada pertanyaan yang lainnya, tidak mengapa, ma'asyiral hadirin. Baik. Yang selanjutnya, kalau sholat sunnah katanya untuk menyempurnakan sholat wajib. Gimana seandainya kalau sholat sunnahnya malah tidak sempurna? Misalnya ada yang lupa bacaan dan rokaatnya. Apa yang harus diulang? Apakah harus diulang sholatnya? Baik, selaras dengan ini, maka di sini sudah disebutkan, ya, baik, melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu al muslim yaumal qiyamah as-salatul maktubah. Fa in atammaha
Wa illa kil unzuru hal lahu min tatawwu fa in kana lahu tatawwu ukmilatil fardhah. Ya. Min tatawwuhi thumma yuf'alu bisairil a'mal al-mafruḍah mithlu dzalik. Ya, sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ialah salat, ya. Ketika salat itu dia sempurna, artinya tidak kurang dari segi rukunnya. Ya. Jadi ma'asyiral hadirin, salat yang sah itu ialah salat yang sesuai rukun dan syaratnya. Salat yang sesuai rukun dan syaratnya. Ketika syaratnya terpenuhi dan rukunnya dijalankan semua, maka salat itu sah di sisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, jikalau salat ini dia tidak sah menurut syariat, ya, yaitu syaratnya kurang, ya, rukun salatnya pun juga kurang, ya, tidak terpenuhi, maka tidak bisa ditampal dengan salat sunnah. Baik, berarti apa fungsi Ustadz salat sunnah ini? Untuk menutupi kekurangan yang ada di salat wajib, maksudnya ialah kekurangan dari segi kehusyuan. Ya, mungkin saja kita ketika salat kita kurang khusyuk kita terpikirkan ke yang lain, ya, kepada hal yang lain, sehingga terkadang lupa bacaan, ya, yang bacaan sunnah seperti zikir ruku, zikir i'tidal, zikir sujud, ya, zikir duduk antara dua sujud. Begitu juga terkadang lalai, bengong, ya. Maka ini tidaklah membuat sholat menjadi batal, akan tetapi mengurangi pahala kehusyuan tadi. Maka menutupi pahala kehusyuan tadi, kekurangan kehusyuan dengan sholat sunnah, ya. Dan juga keutamaan sholat sunnah ini, ma'asyiral hadirin, bisa menyebabkan seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, melaksanakan kewajiban, ya. Lalu dengan menghiasi kewajiban tersebut dengan pahala-pahala sunnah, ya, dengan sholat sunnah. Dalam hadis ini disebutkan ketika sholatnya itu kurang sempurna, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, lihatlah apakah dia melakukan sholat sunnah, ya. Maka ketika dia melakukan sholat sunnah, maka sholat sunnah inilah yang menutupi kekurangan sholatnya tadi. Tapi dengan syarat, sholatnya itu bukanlah kategori yang fatal, ya, yaitu tidak melaksanakan rukun ataupun syarat dalam sholat, ya. Maka itu boro-boro ditutupi, pahalanya pun dianggap syariat pun tidak. Maka dari itu yang dimaksudkan menutupi kekurangan sholat, yaitu kekurangan kehusyuannya dan kelalaiannya, ya, dari segi kelalaiannya. Baik. Summa yuf'alu bisairil amal al-mafruḍah. Kemudian begitulah juga Allah menanyakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Semisalnya begitu juga zakat, ya. Begitu juga puasa. Puasa wajib, zakat wajib, ya. Maka tatkala kurang di perhitungan nanti di hari kiamat, maka akan dilihat apakah kita sering sedekah, ya, apakah kita sering puasa sunnah. Maka itulah yang menutupi kekurangan pahala wajib tersebut. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa benar sholat sunnah itu harus bergeser atau berpindah tempat? Maka bagaimana hukumnya ketika kita sering melihat orang-orang kalau sholat sunnahnya berbeda tempat dari sholat wajibnya? Agak geser sedikit. Ketika sholat wajib, ya, di satu tempat, lalu ketika sholat sunnahnya dia geser sedikit. Itu ada hukumnya. Apakah itu dianjurkan? Ya. Apakah itu bid'ah dan sebagainya? Ataukah ada hukum lain? Maka kita lihat dari dalilnya, ma'asyiral hadirin, ya. Di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, ya, karangan Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, ya, beliau itu mufti, ya, mufti kota Hadramut, mufti negeri Hadramut, Yaman. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya, yundabu al-faslu, ya, baina kulli sholatain fardhon au naflan bil intiqal ila maudhi'i akhar.
litashhada lahu al-biqa'u. Ya. Artinya sunnah ketika seseorang itu membuat jeda atau membuat jarak dengan berpindah tempat ketika melakukan sholat. Ya. Misalkan saja mau ini sholat fardu ataupun sholat sunnah. Misal ketika saya sholat zuhur, saya di ujung misalnya. Maka ketika saya sholat asar, sunnahnya tidak di ujung lagi, tapi di tempat lain. Ya. Begitu juga sholat sunnah. Misal, jikalau saya sholat sunnah 2 rakaat pertama, sholat sunnah duha misalkannya, ya, di sejadah yang pertama, lalu saya sudah salam, lalu saya ingin sholat sunnah duha lagi, ya, rakaat selanjutnya, saya pindah tempat. Ini disunnahkan, ma'asyiral hadirin. Ternyata apa hikmahnya? Litashhada lahul biqa'u. Karena agar tempat yang kita sholat itu menjadi saksi nanti di akhirat. Bahwasanya di muka bumi ini banyak tempat-tempat sujud kita. Ya, banyak tempat-tempat sholat kita. Yang dimana kita ada bekas sujud kita di situ. Maka nanti di hari kiamat, ma'asyiral hadirin, tidak ada yang terlewatkan. Ya. Wa in kana mithqala khardalin wa in kana mithqala dzarratin, ataupun yang mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya walaupun sesuatu itu kalian datangkan di dunia walaupun tidak berharga ataupun remeh-temeh, maka ataina biha, kami akan datangkan nanti di hari kiamat. Artinya apa? Kami akan balas sesuatu yang remeh tersebut. Maupun yang remeh itu kebaikan ataupun yang remeh itu keburukan, kami akan datangkan, kami akan balas. Maka tidak ada yang terlewatkan. Maka tempat sujud kita itu akan menjadi saksi kita kelak di akhirat. Ya, kita pernah sujud di sini, kita pernah sujud di sini, kita pernah sujud di sini. Maka disunahkan kita berpindah sholat. Ya. Bukan artinya di tengah-tengah sholat kita berpindah, bergeser, bukan. Ketika kita sesudah salam melaksanakan sholat wajib, misalkan, maka mungkin saya agak mundur sedikit sholat sunnahnya. Atau geser ke kanan sedikit, atau geser ke kiri sedikit ketika saya sholat sunnah, maka itu disunnahkan, ma'asyiral hadirin. Baik. Pertanyaan berikutnya, ya. Assalamualaikum Ustadz. Afwan mau bertanya, apakah ada peraturan Islam tentang tindik anting perempuan dan juga cukur rambut? Nah, di sini apakah hukum seorang perempuan yang ditindik ketika masih kecil ataupun sudah dewasa? Apa hukum bertindik bagi perempuan? Begitu juga apa hukum cukur rambut ketika akikah bagi perempuan, ya, bagi bayi perempuan? Apakah itu dianjurkan atau tidak? Baik, kita lihat jawabannya, ma'asyiral hadirin. Baik, kita jawab tentang tindik dulu ya, ma'asyiral hadirin. Di dalam kitab Fathul Mu'in, karangan Ibn Hajar Al-Haytami, ya, seorang ulama besar, ya, faqih, ahli fikih. Baik, apa kata beliau? Wa haruma, ya, ini kitabnya di halaman 592. Ya. Di bawah bab jihad. Baik, di sini disebutkan wa huruma taskibu anfin mutlaqan wa udhunin sabiyi qat'an wa sabiyatin 'alal aujah li ta'liqil halak kama sarraha bihil Ghazali wa ghairuhu li'annahu ilamun lam tad'u ilaihi hajah wa jawazahu az-Zarkashi wastadalla bima fi hadits Ummu Zar'in fi sahih li'annahum kanu yaf'alunahu fil jahiliyah falam yunkir alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini disebutkan yang mana artinya diharamkan melobangi hidung untuk dipasang anting, untuk dipasang tindik. Mutlakon, tidak ada sebab musababnya, apapun sebab musababnya, maka diharamkan ya bagi laki-laki, bagi bayi perempuan untuk ditindik di hidung. Ini perkataan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami.
Ya, begitu juga yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Kenapa? Sebabnya karena di situ tidak ada hajat untuk ditindik. Hidung itu bukan tempat perhiasan, ya. Maupun itu bagi bayi perempuan, ya, yang kecil ataupun yang sudah dewasa. Berarti Imam Ibn Hajar Al-Haytami beliau mengharamkan bagi perempuan yang bertindik di hidung, karena hidung bukanlah perhiasan bagi perempuan, ya. Apalagi bagi laki-laki, ya. Wa udhunun sobiyin qat'an. Bayi laki-laki apakah boleh ditindik telinganya? Kata beliau, lebih lagi tidak ada khilaf ulama yang mengatakan bahwasanya tidak ada apapun sebabnya bayi laki-laki tidak boleh ditindik di bagian telinganya untuk dipasang anting-anting. Ataupun tidak dipasang anting-anting, maksudnya dilobangi saja. Jadi haram hukumnya melobangi telinga bayi laki-laki, ya. Dan lebih haram lagi, ya, jikalau dipasang anting untuk bayi laki-laki, ya, maka tidak ada khilaf di sini. Akan tetapi bagi perempuan boleh bertindik di telinga. Baik, kita bacakan selanjutnya. Li'annahu ilamun lam tad'u bi ilaihi hajah. Karena ini menyakitkan, ya, dan bukan juga hajat. Ya, bukan karena darurat, bukan karena itu suatu keharusan. Makanya diharamkan bagi bayi laki-laki dan perempuan untuk bertindik di hidung. Akan tetapi bagi bayi perempuan boleh dia bertindik di telinga, kata Ibn Hajar Al-Haytami. Ya. Nah, di sini ada pendapat yang membolehkan bahwasanya perempuan itu boleh ditindik di hidung. Ya. Wajawazahu Zarkasi. Ya, Imam Az-Zarkasi yang membolehkan. Ya. Karena apa? Karena ini ialah dilakukan di zaman jahiliyah. Falam yungkir alaihim rasul. Dan Rasulullah pun tidak memungkirinya. Anting-anting yang dipasang di telinga itu bagi perempuan tidak mengapa. Karena ketika Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan menganjurkan kepada perempuan-perempuan dan kepada para hadirin untuk bersedekah, maka perempuan-perempuan itu melepaskan anting-antingnya lalu dilemparkan di atas sebuah kain, pertanda mereka memberikan anting untuk disedekahkan. Maka Rasulullah melihat ini dan Rasulullah tidak mengingkari. Maka boleh bagi perempuan itu bertindik di telinga. Adapun hidung, ya, pendapat Ibn Hajar itu melarang, akan tetapi dibolehkan oleh Imam Az-Zarkashi, ya. Tetapi dibolehkan oleh Imam Az-Zarkashi, dan begitu juga pendapat di dalam kitab Hasyiah Ibnul Abidin, ya, pendapat dari mazhab Hanafi, maka boleh saja orang itu bertindik di hidung jikalau di sebuah negeri itu, jikalau di sebuah tempat itu memang kebiasaan perempuannya bertindik di hidung, ya, seperti di India, seperti di Pakistan kata mereka, maka boleh saja. Akan tetapi jalan khilafnya di sini, jalan keluarnya, ketika kita ingin keluar dari khilafiyah, maka lebih bagus tidak usah dipasang tindik di hidung, ya, untuk menghindari khilafiyahnya. Baik, masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan mencukur rambut? Apakah dibolehkan di dalam syariat? Ya. Tetap ini masyaallah hadirin dianjurkan. Kenapa? Di dalam kitab ini disebutkan, di dalam kitab ini disebutkan, ya, al-aqiqah yusannu khalqu ra'sil maulud walau unsa yaumas sabi' min wiladatihi. Disunnahkan mencukur rambut bayi yang lahir, walaupun bayi yang lahir itu ialah perempuan, ya. Di sini disunnahkan yaumas sabi' min wiladatihi, dari umur 7 hari setelah dilahirkan, ya. Ba'da dzabhil aqiqah, ketika menyembelih hewan akikah, menyembelih kambing untuk akikah.
Baik, ketika anak itu ingin diakikah, ingin dicukur rambutnya, maka sunnah ketika umur 3 hari itu menyembelih kambing untuk akikah sekaligus memberikan nama kepada bayi ini, ya, bayi perempuan maupun bayi laki-laki, dan juga mencukur rambutnya. Baik. Apalagi yang dianjurkan di situ? Ayat tasaddaqa bi zinati sya'rihi dzahaban. Ya. Fa illam yurid fa fiddatan. Ya. Disunahkan ketika dicukur habis rambut, lalu rambut yang dicukur habis itu ditimbang dengan timbangan emas atau timbangan perak, lalu disedekahkan dengan uang setara dengan timbangan perak tersebut. Jikalau 5 gram, maka 5 gram emas perak 5 gram emas setara dengan diuangkan, ya, dengan setara 5 gram emas lalu disedekahkan. Ataupun kalau tidak sanggup, disunahkan dengan timbangan perak, ya, 5 gram perak, ya, berarti, ya. Jikalau rambut tadi 5 gram, rambut ini cukur habis dikumpulkan jadi 5 gram, maka sunnah pula mengeluarkan, mensedekahkan, entah itu uang, entah itu perak, ya, sebanyak gram tersebut, ya. Baik, ini disunahkan. Ya. Jadi bagi bayi perempuan tadi boleh dia disunahkan untuk mencukur rambut. Jadi bukan hanya bayi laki-laki saja. Akan tetapi ma'asyiral hadirin, di sini hanya sekedar sunnah saja, ya. Maka boleh saja bayi laki-laki tadi tidak dicukur rambutnya atau dicukur sedikit saja, tidak perlu dibotak. Begitu juga perempuan tadi. Maka boleh dicukur sedikit saja rambutnya, bukan dibotak, ya. Maka di sini hanya hukum sunnah saja. Tapi apakah ada larangan bercukur rambut sebelum tindik atau ada larangan bertindik sebelum bercukur rambut? Maka di sini tidak ada larangannya. Maka bertindik hukumnya boleh-boleh saja, ya, selagi dia tidak menyakitkan dan dilakukan oleh orang yang berprofesional, oleh orang yang ahli. Begitu juga menyukur rambut tadi, ya, dibolehkan, artinya sunnah, ya. Kalau bertindik tadi hukumnya boleh. Maka tidak ada larangan bertindik dulu, harus bertindik dulu baru cukur rambut, tidak ada larangan. Begitu juga harus cukur rambut dulu, tidak boleh bertindik misalnya, tidak ada larangan tersebut, ma'asyiral hadirin. Maka ini semua bebas dilakukan. Baik. Adapun hukum khitan, ya, sunat, maka itu diharuskan. Bagi laki-laki wajib hukumnya. Kenapa? Karena berefek nanti ketika sholatnya sah atau tidak sah. Kenapa? Karena ketika orang itu buang air, seorang laki-laki itu buang air, ya, lalu tidak mencuci kulit kulfahnya, maka bisa dipastikan najisnya masih lekat di kepala kemaluannya yang tertutup oleh kulit kulfah tadi. Nah, ketika masih tersisa di situ, walaupun dia wudhu lalu sholat, tidak sah. Kenapa? Karena masih membawa najis yang tersisa di kepala kemaluannya yang tertutup oleh kulit kulfah tadi. Maka bagi laki-laki sunat itu hukumnya wajib. Sedangkan bagi bayi perempuan itu merupakan keharusan. Kenapa? Karena di sini agar tidak terjadi bahaya yang lebih besar. Apa bahaya yang lebih besar? Yaitu nafsu hayawaniyah yang terdapat di dalam diri seorang perempuan, ya. Ketika dia tidak dipotong sedikit daripada tempat yang diharuskan disunat, maka akan timbul nafsu birahi yang sangat memuncak. Terlebih lagi ketika di akhir zaman ini, ma'asyiral hadirin, ya, banyak fitnah di mana-mana, begitu juga maksiat di mana-mana. Maka lebih berhati-hati untuk anak perempuan, yaitu haruslah kita potong sedikit atau kita hilangkan sedikit dari bagian yang harusnya disunat tadi, ya. Tetapi bagi bayi laki-laki hukumnya harus, ya, minimal sebelum baligh, ya. Itu disunahkan ketika sebelum baligh. Tetapi kalau sudah baligh, maka hukumnya wajib sunat tadi.
untuk apa? Untuk sah sholatnya, untuk sah wudhunya, untuk sah sholatnya, maksudnya hadirin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di video ini. Baik, mudah-mudahan apapun yang dijawab tadi bisa bermanfaat untuk kita. Jangan lupa di-share, di-like, dan di komen, ya. Dan kirim pertanyaan-pertanyaan antum. Jikalau ingin bertanya kepada kami, maka insya Allah kami akan menjawabnya. Baik, saya mohon pamit dulu. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.